Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Qurratu Aini dari Fisika UNY 2019 dengan NIM 193061444015. Di sini saya akan membahas tentang karakterisasi dioda maju menggunakan Proteus. Dalam praktikum ini, kita mempunyai tujuan. Yang pertama itu mengetahui karakteristik dioda pada keadaan terpanjang maju. Yang kedua, membuat grafik I terhadap V dari dioda pada keadaan terpanjang maju. Untuk mencapai rangkaian yang kita inginkan, kita butuh alat dan bahan. Yang pertama ada resistor ukuran 1K ohm, dioda jenis 1N4007, baterai kalau dalam Proteus itu namanya single cell. Kita juga menggunakan voltmeter dan juga amperemeter. Oke, di sini ada rangkaian untuk Proteusnya. Jadi untuk pertama kita yang pertama ini kita akan menyiapkan alat-alatnya dulu. Kita mencari 1N4007. Ini sebenarnya tuh ada layarnya gitu ya, cuma waktu di tangkap layar itu tidak terlihat gitu ya. Sebenarnya ini kita sedang mencari ini 1N4407 sel atau baterai dan juga minres. Minres itu adalah resistor sebesar 1K. Dan ini kita merangkai baterai dengan posisi positif di atas dan negatif di bawah. Sini kita masukkan dioda, kemudian kita masukkan resistor dengan jaraknya agak jauh karena nanti kita akan mensisipi amperemeter di antara dioda dan juga resistor. Dan di atas kita masukkan voltmeter. Voltmeter ini nanti kita akan paralelkan oleh dioda seperti itu ya. Dan setelah itu kita masukkan amperemeter antara dioda negatif dan juga resistor. Dengan posisi positif amperemeternya itu di negatif dan yang negatif amperemeter di resistor. Ini kita sambungkan untuk rangkaiannya. Dioda ketika menghitung amperemeter ini diserikan antara dioda dan juga amperemeter. Gitu. Setelah jadi kita paralelkan untuk voltmeternya. Seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita pasang ground pada bawah rangkaian agar stabil. Oke, ini rangkaian sudah jadi dan nanti kita akan variasikan baterainya. Baterai ini sebagai volt sumber atau tegangan sumber kita yang kita variasikan seperti itu. Nanti variasinya ada 0,1, 0,2 sampai 20 volt gitu. Kenapa sampai 20 volt? Agar grafiknya itu terlihat lebih jelas. Seperti itu. Di dioda ini juga, ini kan arus dari tegangan sumber ini bernilai positif, dan ketika ketemu positif dioda, maka dia bertemu dengan positif, maka dia akan mengalirkan negatif. Jadi ini searah ya, searah dioda, maka dia menerima dan juga arusnya juga searah gitu. Makanya dinilai dioda maju ini itu bernilai positif gitu. Dan di sini posisi arusnya juga bertemu dengan positif, ini juga bertemu dengan negatif. Seperti itu. Maka ini dibilang, kenapa sih dibilang dioda maju? Karena seperti itu. Next. Dan ini ada hasil yang didapatkan, hasil untuk hasil ininya, hasil datanya, Vs ini tadi tegangan sumber dan Vd ini adalah yang tercantum pada voltmeter di rangkaian. Dan ini ada
ada arus yang tertera pada amperemeter di rangkaian juga gitu. Dan ini adalah grafik yang didapatkan antara grafik hubungan antara VD dan juga I. Dan I-nya ini ukuran miliampere ya tadi, udah diubah juga untuk miliampere. Dan ini kenapa? Dan di sini ada tegangan kaki. Tegangan kaki ini terlihat pada 0,6 sekitar 0,6 ya volt. Nah, kenapa dibilang tegangan? Nah, tegangan kaki ini itu ketika terjadinya kenaikan pada grafik gitu ya. Dan ini makanya dibilang tegangan kaki. Nah, kenapa 0,6? Berarti ini adalah karakterisasi dioda 1N4007 seperti itu. Dan untuk pembahasannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat dioda berguna menyearahkan arus pada satu arah. Nah, karena pada sifat dioda yaitu mengalirkan arus hanya dalam satu arah. Nah, pada kondisi bias maju atau forward bias, dioda berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan juga penyearah tegangan AC. Nah, pada percobaan ini, inti dari tujuan tersebut ialah mempelajari hubungan perubahan tegangan dan kuat arus listrik sehingga semakin besar tegangan dioda, maka semakin besar pula arus diodanya. Namun dari grafik terlihat hubungan antara tegangan dioda dan arus dioda tidaklah linear. Hal ini disebabkan karena adanya potensial penghilang atau potensial barrier ketika tegangan dioda lebih kecil dari tegangan penghambat tersebut. Maka, arus dioda akan kecil. Nah, ketika tegangan dioda melebihi potensial penghalang, arus dioda akan naik secara cepat. Nah, tegangan dan kuat arus yang diukur dengan menggunakan voltmeter dan amperemeter akan bisa terbaca apabila potensiometer diputar dari keadaan minimum. Akan tetapi, apabila potensiometer tersebut berada pada posisi minimum, tegangan dan kuat arus tidak bisa terbaca pada alat ukur, karena hal ini menunjukkan potensiometer juga berfungsi menghambat aliran arus. Seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.